Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi tekstual biar mudah memahami secara teks ini, dan mungkin secara daring ya, yang secara offline mungkin lebih cenderung kepada diskusinya ya, atau lebih cenderung kepada pemahaman diskusi ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, berikan manfaat, berkah dan amal jariah apa yang kita pelajari pada hari ini. Masuk ke kaidah kedua ya. Kita masuk ke kaidah kedua mengenai al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita lanjutkan. Mungkin materi ini tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau mengetahui kaidah tentang yakin, syak, zan, dan waham. Mengerti dasar hukum yang digunakan dalam kaidah tersebut baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh dari penerapan kaidah tersebut. Dan yang kelima, mengetahui kaidah-kaidah cabang dari kaidah tersebut. Nah, maka bab yang ini atau tentang masalah yakin ini kita pahami bahwa kaidah utamanya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah utamanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan ya. Ini memiliki makna yaitu semua hukum ya, yang berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu-ragu yang muncul kemudian itu dianggap bagaimana eksternal ya, sehingga tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau sudah yakin, ya udah yakin aja, jangan ragu-ragu lagi. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kaidah kedua ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada satu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran asumsi yang kuat ya. Asumsi itu artinya perasaan kita yang kuat. Dan ya bisa dikatakan tidak lagi dianggap sebagai keraguan-keraguan di hati kita ya, bagi bisa kita katakan itu sudah bagian daripada 100% yakin ya. Maka kalau sudah masuk dalam 100% yakin, maka tidak ada lagi yang bisa dianggap bagian daripada yang merusaknya ya. Nah, maka kalau kita pahami bahwa yakin menurut bahasa adalah suatu pengetahuan yang tidak ada keraguan-keraguan lagi dalamnya, dan dibuktikan dalam oleh Imam Suyuti bahwa dibuktikan dengan bukti-bukti yang mendukungnya. Jadi kalau hanya sekedar aku yakin aja, nah ya, bahwa bukti-bukti yang mendukungnya apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita pahami secara umum menurut Abu al-Baqa dalam kuliah itu bahwa yakin ialah perpegangan yang kuat, mantap dan tetap serta menepati kenyataan ya. Jadi kalau memang sudah prakteknya yakin, kuat ya, tidak bisa diapain lagi gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan yakin menurut mufradat fi gharibil Quran adalah tetapnya suatu kepahaman beserta tetapnya hukum. Yakin merupakan sifat yang lebih tinggi daripada ma'rifat ya. Jadi kalau sudah kita yakin, maka pada prakteknya meskipun ada muncul keraguan tidak akan bisa menurunkan hak yakin tadi, atau kita bisa istilahkan 100% ya. Oke, bentar ya. Kemudian yang kedua, syak. Jadi kalau kita pahami syak ini lebih cenderung turun daripada 100% atau membingungkan ya, sesuatu yang tidak menentu, meragukan. Jadi kalau definisinya apa?
huwa ma kana mutaraddidan baina thubuti wa adamihi ma'a tasawi tarafai as-sawabi wal khata'i duna tarjihi ahadihima 'ala al-akhar. Jadi bisa jadi syak ini muncul karena adanya pertentangan antara ketidakpastian antara kebenaran dan kesalahan. Makanya ada istilahnya zon, ada istilahnya syak, ada istilahnya waham kena ya. Maka lebih cenderung kekuatannya di bagian syak ini adalah ragu-ragu antara 50% lah istilahnya gitu ya. Nah, kontradiksinya apa? Keraguan itu datang kepada mukallaf karena kontradiksinya dua indikator atau lebih. Jadi kayaknya aku tadi batal pengbakan tadi wudu nih kan apa? Kayaknya tadi aku tekantut Pak. Nah, kalimat tekantut itulah yang menunjukkan bahwa dia dianggap bagian daripada ragu-ragu ya. Oleh karena itu, syak bukanlah sifat yang pada masalah tersebut, tetapi sifat yang datang kemudian ketika masalah tersebut dihubungkan kepada hukum mukallaf ya. Nah, bagaimana? Nah, itu yang akan dijadikan sebagai referensi kita nantinya ya. Menurut Imam Muhammad al-Asfiraini ada 3 macam, yaitu ragu-ragu yang berasal dari haram, misalnya ada seekor kambing yang disembelih di daerah yang berpenduk muslim dan majusi, maka sembelihan tersebut haram dimakan. Sehingga kalau yang menyembelih itu benar-benar orang Islam ya, dikainya misalnya gini, ada orang yang berjualan ayam potong tapi di situ komunitasnya bukan muslim. Nah, maka kita bisa jadi munculkan keraguan-keraguan kita di dalam konteks bahwa itu adalah yang penyembelihnya bukan yang muslim. Sama seperti kita pahami bahwa daging yang datang dari luar negeri. Jadi kalau bisa kita pahami kalau dari luar negeri, maka bisa kita dapatkan bukannya daging dari Brazil jar. Nah, tapi ternyata sekarang sudah ada yang meyakinkannya itu ya. Bahwa pada prakteknya ketika dipahami datang dari Brazil tapi ada label halal atau sifatnya MUI, maka dikategorikan meskipun datang dari negara yang mungkin Yahudi atau Nasrani, tapi karena label MUI itu menunjukkan bahwa tempat perusahaannya itu yang halal, maka dikategorikan halal juga ya, karena ada penguatnya. Nah, kemudian kedua, keraguan-keraguan yang berasal dari mubah, ragu-ragu juga tapi mubah saja. Bentar ya. Misal ada air yang berubah yang mungkin pula disebabkan karena terlalu lama tergenang, maka air tersebut dapat dijadikan untuk bersuci. Sebab pada dasarnya air itu suci ketika pada waktu itu digunakan. Ya ragu-ragu juga, tapi ya dikatakan suci ya karena tidak ada yang menggunakannya ya. Ketiga, keraguan-raguan atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Misalnya, seseorang bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar haram dan tidak dapat dibedakan antara modal yang halal dan yang haram. Maka keadaan seperti ini diperbolehkan jual beli karena dimungkinkan modalnya halal dan belum jelas keharamannya. Jadi misalnya ada orang yang menggawi riba tapi dia juga usaha dagang, bingung kita nih, dia ini usaha dagang atau sebagainya. Pada prakteknya ketika kita pahami, oh ternyata ada aja yang mungkin dijadikan sebagai bahan bahwa ini bukan dari yang riba atau yang diharamkan gitu ya. Jadi dia yakin kepada zannya. Kemudian yang ketiga ada zan, sangkaan kuat. Nah, udah kita bahas semalam ya. Yang terakhir adalah waham, kepada yang tingkat wahamnya sudah tidak diterima lagi ya. Dalilnya wa may yatabi'u aktsarum illa zanna inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi kalau konteksnya zon itu sudah kuat, maka prasangka itu tidak dapat sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Hadis, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajida
rihan. Jadi kalau dia merasakan sesuatu dalam perutnya, maka dia boleh memilih, tapi boleh dia yakin atau kada. Tapi yang jelas, jika pada prakteknya itu mengganggu sautannya, maka dia pastikan bahwa kantut kada. Bila kantut, iya sudah berarti batal gitu. Itu dalilnya. Hadis riwayat Muslim ya. Yang kedua, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a pada fi shalat. Qala la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Nah, yang kedua dalilnya, janganlah ia keluar dari salatnya sampai ia mencium bau kentut tersebut atau mendengarnya. Jadi tidak bisa juga kita katakan aku tak kentut kada ya. Nah, yakinkan dulu apakah ada suara atau tidak. Jika ada mengganggu ya berarti batal batal salatnya gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla salasan am arban falyatrah syakka wal yabni ala ma staiqaza. Nah, jadi yakinkan saja, pada prakteknya nanti akan ada yang namanya keyakinannya ya. Nah, tinggal kita pilih mana yang yakin di bagian yang kita pahami. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka an-nasai. Tinggalkan apa yang meragukanmu, berpindah kepada yang tidak meragukanmu. Itu namanya dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wa ma kana thabita min nazari ila dalil. Jika masalah ibadah nanti ditambahkan sendiri apapun pengertian ya. Makanya perlunya diskusi ya. Apabila seorang sedang melaksanakan sholat isya, kemudian dia ragu-ragu apakah sudah sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, maka ambillah yang lebih yakin yaitu 3 rakaat. Tetapi bila belum salam hendak sahwi terlebih dahulu. Itu ragu-ragu dalam sholat. Muamalah. Dalam keadaan muamalah, misalnya bila seorang hakim menghadapi suatu perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dan kreditur, di mana debitur mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada debitur, namun kreditur menolak seperti itu, maka dikuatkan dengan bukti sumpah. Maka maka hakim harus mengatakan bahwa dia konteksnya sesuai dengan sumpahnya. Apa masih ada? Sebab yang demikian inilah yang diyakini adanya. Kebetulan dapat dibilang apabila bukti lain adanya. Ya. Yang ketiga, ada bidang siasa misalnya. KPUD menyatakan bahwa Pak Ridwan menang dalam pemilihan dan Pak Ahmad yang kalah. Kemudian Pak Ahmad mengajukan gugatan bahwa seharusnya Pak Ridwan yang kalah dan Pak Ahmad yang menang. Alasannya karena adanya kecurigaan. Maka dalam hal ini yang meyakinkan adanya kecurigaan tersebut ya, bahwa telah terjadi pemilihan umum dan Pak Ridwan menang, kecuali jika Pak Ahmad memberikan bukti-bukti yang sah meyakinkan pula bahwa dia yang menang. Jadi jika dia ragu-ragu, maka dikategorikan bahwa dia yang menang. Jadi berbicara berdasarkan data, bukti, bukan berdasarkan kira-kira atau sangkaan yang belum jelas gitu ya. Kemudian di bagian 4, bidang jinayah, apabila seorang menyangka pada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang meyakinkan ya. Jadi benar atau tidaknya dia melakukan kejahatan dibuktikan dengan bukti nyata atau datanya ya. Kaidah yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bil yaqini misli. Apabila yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula ya. Sesuatu yang telah diyakini itu bisa hilang keyakinan tersebut disebabkan adanya bukti lain yang lebih meyakinkan. Seorang saksi dalam persidangan datang membawa bukti, ternyata ada lagi bukti yang lebih kuat, maka yang lebih kuatlah yang dimenangkan. Seorang orang yang berjalan di jalan masjid kemudian hujan, secara otomatis kadang sengaja terciptakan air hujan yang sudah bercampur dengan bermacam-macam. Wallahu a'lam. Apakah orang tersebut tidak harus mencaci maki atau sebagainya, tidak mencuci kaki ataupun pakai air yang pada dasar suci, kecuali ada bukti kuat jika itu. Jadi jikanya berjalan karena cipratan air, najis nih, belum tentu. Siapa tahu pada prakteknya dia berpikir bahwa air itu pada prakteknya adalah suci, lagi mensucikan. Kecuali memang ada dalilnya bahwa dia menemukan di situ ada najis ya. Yang kedua, anna ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinan. Nanti tambahkan sendiri. Tambahkan lagi kaidah yang lain yang sesuai dengan apa yang kita pahami bersama ya.
cari contoh-contoh lain. Mungkin ada banyak kelompoknya. Silahkan dicari kaidah yang sama, maksudnya dan penanganannya juga kurang lebih dapat kita selesaikan dengan kaidah ini. Ya. Yang kedua, ma'anna ma sabata biyaqinin la yurtafa'u ila biyaqin. Jadi kalau yang pertama tadi, ya al-yaqinu yuzalu bil yaqin misli. Jadi yakin itu bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan, ya. Jadi kalau Anda mendengar hafalan, ya diulang-ulang aja. Al-yaqinu yuzalu ila biyaqin mislihi. Yang kedua, anna ma sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Maka kaidah ini adalah suatu keyakinan yang benar-benar datang dari hatinya, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi memalukan orang lain. Maka dia harus yakin bahwa kaidah ini dikategorikan annama sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Jadi harus benar-benar yakin, ya, tidak boleh dikira-kirakan. Ya. Oke, kemudian contohnya tawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang diyakinkan 7 kali putaran. Kemudian seorang ragu-ragu apakah yang dilakukannya putaran ke-6 atau yang kelima pada saat tawaf, maka yang meyakinkan adalah jumlah yang kelima, karena putaran yang kelima itulah yang meyakinkan dia. Nah, itu artinya kalau dia sudah yakin pada prakteknya, maka dikategorikan dia sudah menjalankan yang namanya keraguan-raguan yang sudah dihilangkan karena dia yakin 5 kali putaran tawaf, ya. Yang kedua, seseorang yang melaksanakan sholat zuhur, tapi ini terus kita baca aja nanti. Kaidah yang ketiga, al-qadimu yutraku ala kidami. Apa yang sudah ada sejak dulu dibiarkan atas kedahuluannya. Ya, jadi sesuatu yang bersifat qadim, kidam, yang qadim yang terdahulu merupakan sesuatu yang asal mulanya tidak diketahui secara pasti. Namun apabila terjadi pertentangan antara yang terjadi dan yang terjadi lama, maka yang dijadikan adalah acuan yang lama dengan acuan. Contoh, seorang yang memiliki hak untuk melewati jalan yang ada di depan rumahnya maka pemilik rumah tidak berhak mencegahnya, ya, karena dia sudah tiap hari lewat situ. Tidak ada yang istilahnya yang dianggap tidak mungkin, ya, sudah di tiap hari ke sana, ya. Kemudian aslu ma ubniya alaihi al-iqrar anni a'malul yaqin wa atrahu syak wa la isti'maluhu al-ghalabah. Ya, asalnya apa yang menjadi tumpuan ikrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan, menolak keraguan-raguan, ya. Jadi ikrar, jadi adanya ikrar. Contoh, seorang hakim memberikan keputusan tentang perkara, maka pengakuannya diterima. Namun apabila pengakuan tersebut tentang masalah yang akan diputuskan, maka untuk hal itu harus tidak dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Jadi karena ada ikrar di dalamnya, ya. Seseorang yang telah berikrar bahwa dia memiliki sebidang tanah serta terdapat tanaman di dalamnya, apabila dia telah mengikrarkan kepada orang lain, maka yang mewajibkan secara padanya adalah ada tanahnya saja, bukan tanah beserta isinya. Yang ketiga, yang kelima, al-aslu baqau makana lama lam yakun ma yughayyirhu.
Contohnya apa? Seseorang yang wudhu kemudian mengerjakan sholat, saat datang keraguan apakah wudhunya tadi sah atau tidak. Makanya jadi kepatokan dari kondisi awal, yakni orang itu masih dalam keadaan kondisi berwudhu dan belum batal. Jadi kalau ada muncul keraguan seperti itu, dihilangkanlah keraguannya. Yang dimunculkan adalah bahwa ya pada praktek tergantung daripada hal yang dia kerjakan di awal sebelumnya. Lanjut ke kaidah ke-6, al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal adalah bebasnya seorang dari tanggung jawab, ya, hukum asal. Contohnya misalnya terjadi perselisihan antara peminjam dengan memberi pinjaman, di mana memberi pinjaman untuk adanya imbalan atas barang yang telah dipinjam saat meminjam hendak mengembalikan, tapi peminjam menafikannya. Jadi kata-kata peminjam diterima karena pada asalnya peminjam bebas dari memberi imbalan atau terhadap sebagainya. Nah, ini masalah imbalan ya, nanti kita juga bahas ya. Kemudian yang ke-7 ya, al-aslu bil sifatil aridatil al-adam. Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Hukum asalnya. Yang dimaksud dengan sifat-sifat yang datang kemudian ialah sesuatu yang pada mulanya tidak ada kemudian ada. Contoh, perselisihan antara penjual dengan pembeli mengenai barang yang dijual belikan. Pembeli mengatakan bahwa barang itu jelek dan terdapat cacat, namun penjual mengatakan bahwa barang itu bagus dan tidak terdapat cacat. Pada asalnya barang itu bagus karena masih baru, sedangkan cacat adalah sifat-sifat yang datang kemudian. Maka digunakan dalam perkataan si penjual gitu ya. Lanjutnya al-aslu idhafatul hadisi ila aqrabi awqati. Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa yang paling dekat waktunya. Suatu ketika suami memukul istrinya ketika hamil. Kemudian lahirlah anak tersebut dalam keadaan normal. Bayinya selamat dan hidup dalam keadaan waktu itu, namun tidak lama kemudian bayi itu meninggal dunia. Dalam kasus ini mengacu pada kaidah cabang di atas, seorang suami tidak dapat dituduh telah membunuhnya karena kemungkinan bayi itu meninggal dunia ada faktor lain. Ya kejauhan kalau kita katakan bahwa dia meninggal karena suaminya memukul tadi, tidak ya. Baik, selanjutnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadul ad-dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi hukum asal ya, kita pakai hukum asal itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya atau dikategorikan tidak bolehkannya ya. Jika sudah ada dalil yang halalnya diperbolehkan ya. Kemudian yang lanjutannya adalah al-aslu fil kalamil haqiqah. Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Artinya tidak ada majas ya. Misalnya seperti orang yang bersumpah tidak akan makan sapi yang dibelinya, ia dianggap melanggar sumpahnya apabila ia makan sapi yang dibeli. Namun jika ia minum susunya diperbolehkan karena dia tidak makan daging sapinya ya.
karena sifat majazi dan sejenisnya ya. La ibrata bizanni alladhi yazharu khata'uhu. Tidak dianggap atau diakui persangkaan yang jelas salahnya. Dalam pergaulan sehari-hari, jika kita menganggap dianggap suatu kesalahan, tentu pada prakteknya mungkin ada kesalahan yang disangkakan ya. Contohnya, seorang bawahan telah membayar lunas hutang majikannya. Pada waktu lain majikan juga membayar utangnya karena menyangka bahwa hutang itu belum dibayar. Namun saat tahu bahwa utangnya telah dibayar lunas oleh bawahannya, maka majikan berhak meminta kembali uang. Jadi kalau memang udah jelas sangkaannya, udah minta lagi uangnya ya. Al-aslu fil ibda' at-tahrim. Hukum asal dalam masalah seksual adalah haram. Ya, itu nanti pada prakteknya jika dia masih dikategorikan menikahi, maka hukum asalnya adalah masih belum dinikahi, kecuali sudah akad nikah ya. Masa bata yang kaidah selanjutnya, masa bata bi zamanin yuqamu bi baqaihi ma lam yuqum ad-dalilu ala khilafihi. Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya ya. Mirip dengan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana ya. Contohnya orang yang berwudu untuk salat fardu berikutnya. Semisal ada salat asar menggunakan wudu zuhur, maka ia tidak harus lagi mengulang salat. Maka ia tidak harus wudu lagi untuk salat asar selama yakin dan tidak ada hal yang membatalkan wudunya tersebut. Orang yang berpergian jauh dengan waktu yang tidak ditentukan sampai muncul dengan apakah ia masih hidup atau mati, maka harta kepemilikannya tidak dapat dibagi sampai dia benar-benar diyakinkan meninggal atau sudah mati. Nah, itu kaidah yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Demikian untuk sekedar pengantar, nanti kita diskusikan secara offline-nya ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.